Shalom, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekolah minggu dari GBI Jemaat Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah. Sudah lama kita nggak bisa kebaktian di gereja, kira-kira sudah hampir 3 bulan. Saya sudah kangen sekali dengan Anda semuanya. Dan saya percaya Anda juga sudah kangen dengan saya. Amin. Nah, gereja yang dimaksud itu bukan gedungnya, tetapi adalah orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa tanda-tanda menjelang kedatangannya kedua kali itu sudah sangat nyata. Dan yang akan diangkat ini adalah gerejanya. Tetapi masalahnya, sekarang kan gereja sedang tutup. Semuanya sedang stay home. Di dalam gereja tidak ada ibadah, tidak ada orangnya. Nah, apakah itu yang diangkat? Oh tidak. Yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orangnya, yaitu saya dan saudara. Matius 18 ayat 20 mengatakan, apabila ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Anda sedang bersekutu bersama dengan keluarga Anda, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah Anda. Itulah yang disebut gereja. Itu sebabnya kita harus bersabar sambil kita berdoa, Tuhan tolong agar supaya peraturan pemerintah PSBB segera akan berlalu. Sehingga gereja-gereja boleh diperkenankan untuk dibuka kembali. Kita bisa mengadakan kebaktian di gereja. Nah saudaraku, hari ini kita masih mengadakan kebaktian secara online. Itu sebabnya mari kita ikuti dengan seksama. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik kita di dalam gereja atau di rumah, itu tetap sama berkatnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ikuti kebaktian pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita mengucap syukur. Tidak terasa 1 bulan kita melewati kehidupan ini. Tuhan sertai kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mau katakan, Tuhan kau sungguh baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat segala yang telah kau beri. Kau sungguh baik. Oleh itu, kami menaikkan syukur bagi Engkau. Dari dalam hati ini, Engkau sangat baik. Kami serahkan jalannya ibadah ini. Engkau yang ambil alih. Dan kami yakin di saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, Roh-Mu melawat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh kematianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah.
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, jemaat mari katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Saya jemput bangkit berdiri Bapak terkasih. Sungguh besar. Kita angkat tangan kita mau katakan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Allah, masyarakat kami bersyukur. Sungguh indah, Engkau sungguh baik. Kau berkati kami, Kau lindungi kami. Kasih setiamu besar dalam hidupku. Kami bersyukur. Syukur ya Bapa. Bersujud Haleluya. menyembah-Mu. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Bapa. Shalom Bapak terkasih, kita mau terus memuji Dia. Kita mau katakan Engkau sungguh baik. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita berikan pujian bagi Dia. Dia yang layak kita puji. Haleluya. Ku
bagi dia. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Kuasa Katakan anggur baru. anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya. Lebih semangat bagi dia. Ya Allah yang layak kita tinggikan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Lebih dahsyat lagi, katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yeay, haleluya. Bapak terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima tamburan daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dia sangat baik. Oleh sebab itu, kami haus Tuhan. Kami perlu firman-Mu ya Bapa. Mari umat Tuhan kita katakan. Ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntun Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari umat Tuhan katakan lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Oh, kami haus Tuhan. Puaskan sekarang Ya Bapa. kerinduanku. Oh, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Oh, Yesus, pimpin langkahku, ku taat selalu. kita mau katakan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah, Katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita arahkan pujian kita bagi Dia, penyembahan bagi Dia. Dia layak kita tinggikan. Saya undang bangkit berdiri Bapak terkasih. Haleluya. Kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalam
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Minggu hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni 2020. Kita akan mengadakan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Engkau telah menjaga, melindungi, memimpin kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sehat walafiat karena anugerah Tuhan. Perkenankan pada hari ini kami mengadakan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengundang Biala Romo yang kudus memimpin dan memberkati ibadah pada saat ini. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, saya akan membawakan satu tema khotbah yang berbunyi demikian. Keputusan yang tepat menentukan masa depan yang baik. Saya ulang, keputusan yang tepat menentukan masa depan yang baik. Untuk itu saya akan bacakan dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke-6 yang berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kelion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, yang percaya, dan yang melakukan firman ini. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tertarik dengan nama-nama yang disebutkan di dalam pembacaan tadi. Tokoh pertama bernama Elimeleh. Ternyata nama orang-orang Yahudi itu mempunyai arti masing-masing. Elimeleh itu artinya Tuhan adalah rajaku. Wah, ini nama ini indah bukan main. Tuhan adalah rajaku. Lalu istri Elimeleh namanya Naomi. Naomi artinya kesukaanku. Wah, ini luar biasa saudara-saudara ya. Namanya indah. Jadi nama-nama ini hebat. Sungguh luar biasa. Tetapi saya heran. Kita akan dibuat heran. Apa sebabnya? Sebab ketika Elimeleh dan Naomi mempunyai anak, saudara-saudara, mereka menamakan anaknya itu dengan nama yang buruk. Tentu buruk artinya, ya. Siapa nama anak mereka, saudara-saudara? Yang pertama, anak mereka bernama Mahlon. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Coba Bapak Ibu sekarang, kalau punya anak, masa dikasih nama yang artinya sakit-sakitan? Kan tidak kan? Makanya saya katakan, ini sebetulnya keluarga yang hebat, tetapi aneh, saudara-saudara. Lalu lahir anak yang kedua, namanya Kelion.
Kelion itu artinya terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia. Jadi saya katakan keluarga ini bukan cuma aneh, tetapi keluarga ini nyentrik. Ya, kasih nama asal jadi saja. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita kasih nama anak kita yang artinya baik, supaya kelak menjadi orang yang baik-baik. Nah, saudara-saudara, aneh lagi. Kenapa? Karena ketika terjadi kelaparan di Bethlehem Yehuda, di tanah Efrata, lalu mereka ini meninggalkan Bethlehem, mengungsi kemana? Ke negeri Moab, saudara-saudara, ke negeri asing. Padahal Bethlehem itu adalah rumah roti. Bet artinya bait, artinya rumah. Lehem itu adalah roti, rumah roti. Masakan di negeri Israel yang namanya adalah Bethlehem, yaitu rumah roti, Tuhan biarkan orang-orangnya, anak-anaknya menderita kelaparan, walaupun sedang terjadi kelaparan besar. Tetapi itu tidak akan lama, Tuhan pasti akan memberikan makanan kepada mereka. Tetapi apa jadi? Semuanya tidak ada mengungsi kecuali suami istri ini, yaitu Elimelech, Naomi, dan kedua anaknya. Mereka mengungsi ke negeri Moab. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika mereka tinggal di negeri Moab, ternyata mereka punya keinginan, oh di sana pasti mereka bisa berbahagia, mereka bisa makan minum, bisa kecukupan, umur panjang. Tidak, saudara-saudara. Sebab dikatakan pada ayat ketiga tadi, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, Elimelech, bapak keluarga ini, meninggal dunia, mati, saudara-saudara. Kenapa? Karena menderita sengsara. Lalu apa yang terjadi? Kedua anak daripada Naomi, yaitu Mahlon dan Kelion, mengambil gadis-gadis perempuan Moab, dijadikan istrinya. Ya, yaitu yang pertama Mahlon mengambil Orpa, lalu adiknya bernama Kelion mengambil Rut. Mereka akhirnya menikah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, dikatakan di dalam ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara lihat, ya, ketika mereka menikah, nggak lama, dua anak daripada Naomi itu Mahlon dan Kelion, dua-duanya meninggal dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga sekarang tinggal 3 orang perempuan, semuanya janda, tinggal satu rumah. Naomi, kemudian Orpa, dan kemudian Rut. 3 janda ini tinggal satu rumah. Nah, saudaraku, terdengar di telinga Naomi bahwa kampung halamannya Bethlehem Yehuda telah pulih. Artinya tidak ada lagi bencana kelaparan di sana. Karena itu Naomi tergerak hatinya untuk pulang ke kampung, pulang ke halaman rumahnya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Naomi mengatakan kepada 2 menantunya, kalian kan masih muda-muda, ya. Ma ini akan pulang ke kampung halaman, kamu pergilah pulang ke rumah orang tuamu. Lalu Orpa kemudian meninggalkan Naomi, ya, dia tetap tinggal di kota Moab dan dia kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut mengambil keputusan yang luar biasa. Ini yang tadi saya katakan, keputusan Rut ini keputusan yang menentukan masa depannya. Ini keputusan yang sangat baik, keputusan yang sangat tepat. Ia berani tinggalkan kampung halamannya dan dia mengikuti seorang ibu janda, yaitu mertuanya yang sangat miskin, yang tidak ada harapan untuk pergi pulang kampung, saudara-saudara. Saya akan bacakan dalam Rut pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di
Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini keputusan yang kekeh dari Rut. Keputusan yang sangat tepat, keputusan yang sangat baik, yang menentukan masa depannya. Nanti kita akan melihat kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, dalam mengambil keputusan, jangan tergopoh-gopoh, tetapi pikirkan sedalam-dalamnya, sehingga akhirnya saudara tidak salah mengambil keputusan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, sebetulnya masa lalu daripada Rut ini betul-betul sangat gelap. Apa sebabnya? Karena dia adalah penyembah dewa Kamos. Sebagaimana penduduk daripada negeri Moab ini, mereka menyembah dewa Kamos yang seringkali meminta korban bayi-bayi untuk dipersembahkan kepada dewa Kamos. Jadi masa belakang, masa lalu daripada Rut ini merupakan masa lalu yang sangat gelap. Apa sebabnya, saudara-saudara? Coba mari kita akan bacakan dalam kitab Ulangan pasal 5. Ya, Ulangan pasal yang kelima, saudara-saudara, mulai ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Lalu ayat yang ke-9, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara bayangkan, kalau Rut tidak mengambil keputusan mengikuti Naomi meninggalkan negeri Moab, maka karena nenek moyangnya dan dia penyembah kepada dewa Kamos, maka dia akan mengalami penghukuman. Bahkan penghukuman itu bukan hanya kepada dia, tetapi sampai kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, bahkan kepada keturunannya sampai yang keempat. Jadi masa yang ada di belakangnya, masa lalunya ini sangat gelap. Tetapi puji Tuhan, Rut mengambil keputusan untuk menentukan masa depan yang begitu terang benderang, yang begitu sangat baik, penuh kebahagiaan. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita akan pelajari tentang keputusan daripada Rut yang merubah keadaan hidupnya menjadi kehidupan yang berbahagia. Yang pertama, saudara-saudara, keputusan daripada Rut adalah keputusan yang dipikir-pikir secara matang. Keputusan yang betul-betul tidak asal-asal jadi, tetapi keputusan yang dipikir-pikir secara matang, ditimbang-timbang secara matang, saudara-saudara. Saya akan bacakan pada Rut pasal yang pertama, yaitu ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Lalu ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga di dalam ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi Naomi berkali-kali membujuk Rut supaya meninggalkan dia, pulang ke rumah orang tuanya, tetap tinggal di negeri Moab. Berkali-kali, tetapi berkali-kali juga Rut mengatakan tidak, aku akan ikut ibu, ya, aku akan ikut ibu, sampai-sampai dia mengatakan, ya, di mana engkau pergi, ke sanalah juga aku pergi, dan selanjutnya. Ini keputusan dipikir matang-matang secara masak,
Jangan desak aku. Jadi bukan keputusan yang emosional, tetapi keputusan yang melangkah dengan iman untuk mengikuti Naomi. Nah saudaraku, saudara mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Siapakah Tuhan yang turun dalam dunia? Yaitu Sang Juru Selamat dunia. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia sebagai manusia. Untuk apa saudara-saudara? Dia harus mati memikul upah dosa manusia, yaitu maut di atas tubuhnya sendiri, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara ingin masa depan yang bahagia, kalau saudara ingin memasuki surga yang kekal, penuh kebahagiaan, keputusan saudara tidak boleh keliru. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu, lalu beribadahlah dengan setia kepada Dia, maka engkau akan beroleh kasih karunia Allah, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, bagaimana keputusan daripada Rut? Nah saudara-saudara, kita akan melihat satu demi satu. Saudaraku, Rut mengatakan, di mana engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Itu di dalam ayat 16 ya. Apa artinya? Rut tidak peduli saudara-saudara. Naomi akan nginep di mana? Apa sebabnya? Oleh karena Naomi sudah meninggalkan harta bendanya. Dia pulang menuju ke kampung halamannya saudara-saudara. Dia akan nginep di mana? Dia nggak tahu. Ya, dia akan menjadi gelandangan. Tetapi Rut tidak peduli saudara-saudara. Dia mengikuti yaitu Naomi mertuanya tanpa syarat. Dia mengikuti dengan tulus ikhlas, berani menderita bersama-sama. Berarti memikul resiko bersama-sama dengan Naomi mertuanya. Demikian juga kalau saudara menjadi orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, harus merupakan suatu keputusan yang tanpa syarat. Banyak orang menjadi Kristen supaya mendapatkan mujizat, ya, supaya mendapatkan berkat dan lain sebagainya. Ada banyak harapan. Itu bukan tujuan yang utama. Ya, karena apa saudara-saudara? Demi keselamatan jiwa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia menomorsatukan tentang keselamatan jiwa, tentang masuk ke dalam surga, supaya manusia tidak dihukum dalam neraka yang kekal, tetapi masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sesuatu yang penting yang harus kita pikirkan adalah keselamatan jiwa masuk kerajaan Allah. Karena itu putuskan saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia ikut Dia sampai masa akhir hidup saudara. Nah saudaraku yang kekasih, banyak yang ikut Tuhan dengan syarat-syarat ini, itu, ini. Supaya aku diberkati, supaya aku mendapatkan suatu yang sangat baik. Tetapi kita ikut Tuhan tidak boleh dengan syarat-syarat itu, ini, atau ini, itu, saudara. Kita harus ikut Yesus. Apapun yang terjadi, walaupun harus pikul salib, menyangkal diri, tidak apa-apa. Ya, karena Tuhan mengatakan, barang siapa rela memikul salibnya, ya, maka kita ini akan mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Haleluya. Ketiga, saudara, bagaimana keputusan Rut yang berikutnya? Dia mengatakan dalam masih ayat 16, bangsamulah bangsaku. Apa artinya perkataan Rut? Bangsamulah bangsaku. Artinya, Rut ini rela meninggalkan identitas Moabnya. Identitas daripada kesukuannya. Identitas daripada bangsanya. Ia mau menjadi bangsa Israel, umat Allah. Bangsanya daripada Naomi, mertuanya, saudara-saudara. Nah, coba mari kita bandingkan dengan kitab Filipi pasal yang ketiga dalam perjanjian baru. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah ini yang harus kita lakukan seperti nasihat daripada Rasul Paulus. Yang dulu kita banggakan, yang dulu kita agung-agungkan, sekarang kita tinggalkan, ya. Bahkan saudara-saudara,
kuanggap rugi, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena Kristus itu yang lebih baik dan yang paling baik. Itu sebabnya Rut rela meninggalkan identitas Moabnya, meninggalkan dewa Kamosnya, meninggalkan sesembahannya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya. Tetapi kini dia telah bersama-sama dengan Naomi, bersama-sama menjadi umat Israel, mempunyai Tuhan yang disembah oleh Tuhannya, yang disembah oleh Naomi, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kebanggaan Rut masa lalu dianggap sampah, karena sekarang dia telah mempunyai sesembahan yang sangat luar biasa, yaitu Allah disembah oleh orang-orang Israel, Allah sang pencipta langit dan bumi. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu yang keempat, haleluya. Dia mengatakan, Allahmu lah Allahku. Masih dalam ayat 16 ya. Allahmu lah Allahku. Artinya apa? Artinya Rut mengambil keputusan hanya menyembah kepada Allah Israel, bukan kepada dewa Kamos. Ya, Rut tidak mendua hati, tetapi meninggalkan sesembahan yang lama. Dan kini hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang pada masa kini kita kenal di dalam nama yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Ini adalah tekad daripada Rut, luar biasa. Allah sangat tahu tentang keputusan ini. Itu sebabnya Allah membuat Rut ini berbahagia. Kemudian yang kelima, saudara-saudara. Rut mengatakan dalam ayat 17, di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Apa artinya di sini, saudaraku? Rut tidak akan mundur selangkah pun juga. Walaupun nanti mungkin akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, tidak jadi apa-apa. Bukan coba-coba dulu ikut Naomi. Nah, kalau enak terus, tetapi kalau menderita, ya pulang kampung. Tidak, saudara-saudara. Sekali mengambil keputusan maju, dia tidak akan pernah mundur. Demikian juga saya dan saudara. Sekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai mundur. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia selamat kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana, ke rumah Bapa, kecuali melalui aku. Jadi Rut tidak ada istilah untuk mundur. Tidak ada kata kecewa, lalu kemudian dia putus asa, lalu dia balik lagi. Oh tidak, sekali maju, dia akan terus langkah sampai dengan langkah yang terakhir. Nah saudaraku, jadi 5 keputusan yang diambil oleh Rut inilah yang mengubah masa depan Rut menjadi orang yang berbahagia. Dalam hal apa kebahagiaan itu? Saya bacakan saudara dalam kitab Rut tadi, yaitu Rut pasal yang keempat, saudara-saudara. Rut pasal yang keempat, saudara-saudara, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Kemudian ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Nah saudaraku yang kekasih, akhirnya Rut ketika sudah sampai di Bethlehem, saudara-saudara, ketika masa berjalan, apa yang terjadi? Akhirnya seorang konglomerat dari Bethlehem yang bernama Boas mengambil Rut dijadikan sebagai istrinya, sehingga Rut sekarang menjadi istri seorang yang kaya raya, menjadi istri seorang konglomerat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia menikah dengan resmi dan akhirnya dia mengandung
dan melahirkan seorang anak, saudara-saudara, sehingga dari keturunannya nanti akan timbul seorang yang namanya Daud, yang akhirnya menjadi raja kedua dari negara Israel. Ini luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus betul-betul berpikir. Jangan mengambil keputusan dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa, asal mengambil keputusan begitu saja. Tetapi pikirkan sematang-matang mungkin sambil membawanya kepada Tuhan dengan doa. Apa yang Tuhan kabulkan, apa yang Tuhan jawabkan, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah keputusan yang terbaik. Nah, saudaraku. Nah, akhirnya saudaraku yang kekasih, saya bacakan di dalam Rut pasal yang keempat ayat 21 dan ayat yang ke-22. Dikatakan begini, Salmon memeranakan Boas, Boas memeranakan Obed, Obed memeranakan Isai, dan Isai memeranakan Daud. Saudara lihat di sini, keturunan daripada Rut dan Boas, ya, itu ada seorang yang bernama Daud, yang akhirnya menjadi raja di Israel, raja yang legendaris, raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Masa depan daripada Rut, bahkan keturunannya, merupakan masa depan yang berbahagia karena disertai oleh Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi keputusan yang tepat menentukan masa depan yang baik. Berbahagialah saudara yang mendengar ini firman, dan terutama yang melakukan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Tuhan ada di tempat di mana Bapak Ibu berada dan bersekutu. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan diri kita memohon berkat untuk perjamuan kudus ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memasuki perjamuan kudus. Persiapkanlah hidup kami. Ampuni segala dosa, kekurangan dan kesalahan kami. Kadangkala kami mengambil keputusan menurut kehendak kami sendiri, tanpa bertanya akan kehendak-Mu. Sehingga akhirnya kami mengalami kesengsaraan. Ampunilah kami. Ajar kami seperti Rut, mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Itu sebabnya ya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, biarlah Engkau mengampuni kami. Kini kami mohonkan berkat untuk roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, hingga melambangkan tubuh-Mu dan darah-Mu sendiri. Kini kami siap melaksanakan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, pegang roti dengan tangan kanan dan tinggikan lebih tinggi dari kepala saudara. Saya akan bacakan ayat ini di hadapan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu telah menjadi kehidupan kami. Engkau bersatu dengan kehidupan kami. Dan kini berkatilah anggur yang merupakan lambang daripada darah-Mu. Saudaraku, peganglah cawan anggur dan lihatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati tersalib menanggung upah dosamu. Dia dalam keadaan sengsara, tubuhnya hancur, banyak luka-luka, darahnya terkucur. Tetapi darahnya menyucikan dosa-dosamu. Dengarlah ini firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan namamu melalui hidup kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, dan pelihara kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Terutama menghadapi hari-hari ini, di mana penyakit virus corona masih merajalela. Jaga, lindungi, dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tetap sehat walafiat beserta seluruh keluarga. Tidak ada kurang apapun, satu pun tidak ada yang terkena, tapi semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, kita telah diberkati oleh firman-Nya melalui Bapak Gembala. Dan saatnya kita menabur. Bapak Ibu terkasih bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada dalam layar televisi Bapak Ibu terkasih. Kita mau akhiri ibadah. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus buat kebaikan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu Di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, mengakui bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, telah mencukupi, telah melindungi kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Bapa, terima kasih ya Bapa, buat hari yang telah Kau beri bagi kami. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Baik, sekali lagi kita masih tetap berdiri dan angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat kudus ini. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah olehmu berkat ilahi. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang sempurna dari Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.